Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siva Devi Azhara. Saya dosen program studi kehutanan Fakultas Kehutanan Universitas Tanjung Pura. Video ini dibuat sebagai persyaratan sertifikasi dosen tahun 2025, penyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi, khususnya dalam aspek pengajaran. Mata kuliah yang saya pilih dalam video ini adalah mata kuliah Konservasi Sumber Daya Alam dan Hutan, yang merupakan mata kuliah wajib bagi mahasiswa semester 2 program studi kehutanan dengan bobot 2 SKS. Mata kuliah ini memberikan pemahaman tentang konsep dasar pelestarian dan juga pengelolaan sumber daya alam, khususnya adalah hutan secara berkelanjutan. Mata kuliah ini sesuai dengan visi Fakultas Kehutanan Universitas Tanjung Pura yang berfokus pada ekosistem hutan tropis dan lahan basah untuk menghasilkan rimbawan yang berkarakter dan mampu berkompetisi di tingkat nasional, regional, maupun internasional. Capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah ini: 1. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berjiwa nasionalis, humanis, dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap hutan dan lingkungan. 2. Menguasai teori dasar ilmu kehutanan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. 3. Mengimplementasikan teori dan prinsip-prinsip dasar pengelolaan sumber daya hutan dan lingkungan dengan pendekatan multidisiplin ilmu sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. 4. Mampu menerapkan prinsip konservasi sumber daya hutan dan jasa lingkungan serta keanekaragaman hayati dan ekosistemnya secara berkelanjutan. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah Konservasi Sumber Daya Alam dan Hutan antara lain: 1. Mampu menjelaskan konsep dasar dan ruang lingkup konservasi sumber daya hutan. 2. Mampu menganalisis tantangan dan permasalahan konservasi sumber daya hutan. 3. Mampu menganalisis strategi konservasi pada berbagai tingkat keanekaragaman hayati. Dan 4. Mampu menganalisis berbagai pendekatan teknologi konservasi berkelanjutan dan mengintegrasikannya dalam gagasan teknologi inovatif. Untuk mencapai tujuan pembelajaran tersebut, maka materi yang akan diajarkan pada mata kuliah ini antara lain: 1. Konsep dasar dan ruang lingkup konservasi sumber daya alam dan hutan. 2. 3 prinsip konservasi, perlindungan, pengawetan, dan pemanfaatan. 3. Nilai sumber daya alam hayati dari sisi ekologi, ekonomi, dan sosial. 4. Sejarah gerakan konservasi. 5. Teori biogeografi pulau dan kepunahan spesies. 6. Permasalahan dan tantangan konservasi. 7. Konservasi tingkat genetik, spesies, dan ekosistem. 8. Konservasi in situ dan ex situ. 9. Keterkaitan masyarakat dan konservasi. 10. Kebijakan konservasi. Dan terakhir 11. Teknologi inovatif dalam konservasi sumber daya hutan. Sumber referensi yang digunakan pada mata kuliah ini antara lain: What Works in Conservation, karangan Sutherland et al. Tahun 2021, Konservasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan, karangan Hadi S. Alikodra, terbitan tahun 2012, Modul Ajar Konservasi Sumber Daya Alam dan Hutan, yang merupakan karangan saya sendiri, terbitan tahun 2024, Konservasi Satwa Liar di Kawasan Perkotaan, yang merupakan karangan saya sendiri yang diterbitkan pada tahun 2004. Selain itu, saya menggunakan berbagai artikel nasional dan juga internasional bereputasi yang diantaranya juga merupakan hasil dari riset saya sendiri sebagai berikut. Sistem perkuliahan menggunakan sistem DIA atau Delivery, Interaction, and Assessment. Delivery merupakan proses penyampaian materi oleh dosen. Interaction adalah proses interaksi antara mahasiswa dengan dosen. Assessment adalah proses penilaian mahasiswa oleh dosen. Metode perkuliahan dilaksanakan secara tatap muka maupun daring. Presensi online, tugas, dan juga materi disediakan pada platform Sevima. Metode yang saya gunakan dalam perkuliahan antara lain ceramah, diskusi dan tanya jawab, penugasan terstruktur, kajian isu, dan juga pembelajaran berbasis proyek. Komponen penilaian dalam mata kuliah ini terdiri dari: yang pertama, kehadiran dengan bobot 10%, tugas dengan bobot 10%, hasil proyek dengan bobot 40%, ujian tengah semester dengan bobot 15%, dan ujian akhir semester dengan bobot 25%.
Berikut adalah video pembelajaran yang saya lakukan untuk mata kuliah Konservasi Sumber Daya Alam dan Hutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Ya, jadi hari ini kita bertemu kembali di mata kuliah Konservasi Sumber Daya Alam dan Hutan. Jadi mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib ya untuk mahasiswa semester 2 di program studi kehutanan. Nah, ini bobotnya adalah 2 SKS. Itu. Nah, baik, sebelum kita mulai, ini adalah barcode presensinya. Silahkan kalian scan dulu ya untuk absen. Saya beri waktu, silahkan. Oke. Sudah semua ya? Sudah? Oke, baik. Kalau begitu, kita bisa mulai nih pembelajarannya ya. Nah, sebelum kita mulai, saya ingin mereview lagi. Nah, di sini ada yang masih ingat tidak? Pertemuan sebelumnya ya, di minggu yang lalu kita membahas topik tentang apa? Ayo silakan, ada yang mau? Oke, silakan Niken. Baik Ibu, minggu lalu kami itu belajar tentang kebijakan internasional dan kebijakan nasional terkait konservasi. Selanjutnya kami juga belajar tentang lembaga dan stakeholder dalam konservasi dan tantangan dalam penerapannya. Oke, bagus ya Niken ya. Jadi minggu lalu kita sudah belajar tentang kebijakan konservasi nasional, internasional, dan juga konvensi-konvensi terkait ya tentang konservasi. Oke, bagus, berarti kalian masih ingat. Nah, sekarang ini kalian sudah membaca modul semua ya di rumah ya materinya. Oke, jadi sekarang saya mau minta lagi nih, minta bantuan. Ada nggak yang bisa menjelaskan hari ini kita mau belajar apa sih? Silahkan. Izin Bu. Oke, silahkan Titin. Jadi untuk hari ini kita akan pelajari mengenai berbagai inovasi teknologi yang akan digunakan dalam konservasi, Bu. Oke ya, berarti memang sudah pada membaca semua ya modulnya. Bagus, berarti kita sudah siap untuk mempelajari materi pada hari ini. Tadi betul ya, kita ini sudah sampai di materi-materi akhir. Kita sudah sampai di materi teknologi inovatif. Kita sudah di pertemuan ke-14. Berarti sebentar lagi UAS ya. Kalian harus siapkan materi-materi sebelumnya yang sudah kita pelajari, dipelajari kembali untuk nanti mempersiapkan untuk UAS. Oke, baik. Kita hari ini akan belajar tentang teknologi inovatif dalam konservasi sumber daya hutan. Nah, kenapa kita mempelajari ini? Ini disesuaikan dengan capaian pembelajaran mata kuliah. Jadi harapannya setelah saya mengajarkan materi ini, kalian mampu untuk menganalisis berbagai pendekatan teknologi konservasi berkelanjutan. Itu dari sisi pengetahuan. Tapi juga dari sisi keterampilan dan sikap, ini diharapkan kalian bisa berpikir kritis, inovatif, dan juga beretika dalam merancang gagasan inovasi teknologi yang aplikatif dan bertanggung jawab. Jadi komplit ya dari segi pengetahuan, keterampilan, dan juga sikap. Nah, kalian di pertemuan ke-6, ke-7 kemarin ya sudah mendapatkan tugas case study tentang bagaimana kalian menganalisis permasalahan lingkungan yang terjadi di daerah kalian masing-masing. Berarti masih pada ingat ya? Oke, nah sekarang silahkan kalian scan barcode ini dan tuliskan. Jadi sebenarnya permasalahan dan tantangan yang sudah kalian identifikasi itu seperti apa ya yang memerlukan inovasi teknologi untuk mendukung upaya konservasinya. Baik, silahkan di-scan dan diisi. Ini untuk mengukur pengetahuan awal kalian ya. Oke, sudah disubmit? Oke, sudah mulai masuk nih. Ada apa saja? Pembukaan lahan, kebakaran hutan, peti, alih fungsi lahan, perubahan lahan. Ya. Oke, berarti dari sini saya sudah melihat ya, kalian sudah mengetahui permasalahan lingkungan yang memang terjadi di daerah kalian masing-masing. Berarti memang case tadi kemarin ya, yang di pertemuan 6 dan 7 memang sudah kalian lakukan dengan baik ya, seperti itu. Oke, terima kasih. Jadi saya sudah mendapatkan gambaran pengetahuan awal kalian terkait hal ini. Kemudian kita lanjutkan.
kita sekarang masuk ke materi. Sebenarnya apa sih konsep dasar teknologi dalam konservasi? Teknologi dalam konservasi ini merujuk pada alat, sistem, atau metode yang ketiganya ini berbasis teknologi modern. Nah, ini untuk apa nih alat, sistem, dan metode ini? Untuk memantau, melindungi, dan mengelola ekosistem hutan secara berkelanjutan. Jadi itu adalah konsep dasarnya ya dari teknologi yang digunakan dalam konservasi. Nah, kemudian kenapa sih ini menjadi urgent? Apa urgensinya? Apa peran teknologi dalam konservasi? Yang pertama kita lihat dari skala kompleksitas dan juga tantangan ekologis. Kita tahu permasalahan lingkungan itu semakin kompleks, skalanya semakin meluas. Ketika kita akan mengkaji itu secara tradisional ya, kita datang mengambil data, tidak akan cepat selesai. Oleh karena itu kita butuh teknologi. Untuk apa? Untuk membantu pengumpulan data, mengidentifikasi, memantau, dan merespon ancaman dan juga tantangan ini lebih cepat dan juga akurat. Jadi itu ya yang pertama. Yang kedua, kita butuh data yang terkini atau real time dan juga berbasis bukti atau evidence based. Mengapa seperti itu? Karena data yang berbasis bukti dan real time itu lebih aktual, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Nah, ini dibutuhkan sekali teknologi ya untuk memperkuat dasar, sehingga ketika ini dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, kita dapat merumuskan kebijakan dan juga keputusan konservasi yang lebih objektif seperti itu. Dan yang ketiga, efisiensi dan efektivitas. Dengan adanya teknologi, kita bisa menghemat waktu, menghemat tenaga, dan juga biaya dalam kegiatan konservasi. Ya, jadi itu urgensi dan juga perannya. Kemudian selanjutnya, nah, apa saja sih teknologi yang saat ini banyak digunakan? Pertama adalah, apa ini namanya? Kamera trap. Ada yang belum lihat? Nah, ini kebetulan saya bawa ya. Ini adalah kamera trap. Biasanya digunakan untuk apa? Untuk monitoring satwa. Biasanya satwanya adalah satwa yang nokturnal atau satwa yang memang sensitif terhadap gangguan. Jadi kita taruh, nanti alat ini yang akan mengcapture baik video maupun foto. Yang kedua, sekarang sudah mulai menggunakan drone untuk identification. Kita menggunakan drone untuk mengidentifikasi satwa dan juga tumbuhan. Apalagi kalau tempatnya luas ya, kita tinggal terbangkan drone saja seperti itu, kita langsung mendapatkan data. Bahkan sekarang kita sudah bisa menghitung populasi dan juga menghitung kerapatan tumbuhan dengan menggunakan drone. Selanjutnya adalah radio tracking. Radio tracking itu untuk satwa ya, untuk mengetahui wilayah jelajah dan juga untuk mengetahui home ring-nya seperti itu. Ketika kita pakai radio tracking, kita bisa tahu habitat mana saja yang diperlukan, yang digunakan oleh satwa, sehingga pengelolaannya bisa kita fokuskan pada habitat tersebut. Selanjutnya, passive integrated transponder. Dimasukkan ya transpondernya itu ke si satwa. Khususnya ini biasanya untuk satwa-satwa yang memang sudah langka. Jadi kita bisa tahu pergerakan dan juga posisinya, lokasinya itu ada di mana untuk pemantauan. Kemudian ada eDNA ya. Environmental DNA ini adalah kita mengambil sampel air itu untuk mengetahui organisme apa saja yang ada di ekosistem perairan. Jadi kita bisa tahu dengan mengambil hanya sampel air saja, kita bisa tahu apa saja organisme yang ada di perairan itu. Kenapa bisa seperti itu? Karena organisme itu menghasilkan atau memberikan materi genetik itu bercampur pada air yang ada, sehingga kita bisa analisis. Selanjutnya, bioakustik. Kita tidak pernah tahu ya, kalau satwa ini artinya apa sih dia bersuara. Kita hanya bisa merekam biasanya untuk identifikasi. Tapi dengan bioakustik kita bisa tahu satwa ini sedang bicara apa. Apakah dia merasa terancam? Apakah dia merasa bahwa dia sedang merasa nyaman atau tidak? Atau dia sedang menarik pasangan? Nah, bisa dianalisis dengan software ini. Itu adalah penggunaan teknologinya ya. Jadi kita bisa mengartikan bahasa dari satwa. Selanjutnya, ada web Sipongi ya. Kita bisa tahu situs ini menyajikan data real time hotspot ya untuk mencegah kebakaran hutan, sehingga kita sudah tahu nih hotspotnya di mana saja, bisa dilakukan mitigasi supaya tidak meluas. Selanjutnya ada Smart Conservation Tools. Ini adalah gabungan dari berbagai software dan juga analisis tool untuk pengumpulan, analisis, dan juga pelaporan data ya. Jadi itu adalah contoh-contoh teknologi dalam konservasi yang biasa digunakan. Nah,
Saya ingin sekedar menceritakan ya, ini adalah hasil penelitian saya sendiri. Jadi penelitian saya menggunakan teknologi sistem informasi geografis untuk pemetaan analisis spasial dikombinasikan dengan kamera trap. Jadi ini ada dua teknologi yang dijadikan satu. Yang pertama, saya melakukan riset pemetaan habitat potensialnya, faktor lingkungan yang diperlukan oleh si satwa tersebut saya petakan. Nah, hasilnya membentuk kelas habitat potensial dari mulai tinggi, sedang, dan rendah kemungkinannya. Bagaimana memvalidasinya dengan menggunakan kamera trap. Nah, dari kamera trap terlihat, oh betul, satwanya ada di titik itu. Sehingga sudah bisa tervalidasi ya, dengan teknologi, kita tidak perlu ke lapangan capek-capek ya, kita bisa tahu bahwa memang di situ adalah habitat potensial atau preferensial untuk si satwa tersebut. Nah, itu ya, jadi itu penggunaan teknologi ternyata sangat memudahkan kita untuk mendapatkan data yang sangat bisa dipertanggungjawabkan ya. Nah, kemudian konservasi itu juga sangat tergantung dengan kepedulian dan juga partisipasi. Bagaimana caranya masyarakat ini bisa paham bahwa konservasi itu penting. Nah, sekarang sudah mulai banyak platform ya, platform digital. Contohnya Kupunesia ya. Jadi jalan-jalan melihat kupu, difoto, dimasukkan ke aplikasi, kita bisa tahu ini kupunya apa saja. Kemudian burung Nesia, kemudian ulin rajut ini pengembangannya dari fakultas kita ya, dari kehutanan. Kemudian akar, ini untuk yang satwa-satwa yang berada di dalam kandang untuk pelaporannya seperti itu. Butterfly conservation, tiap tahun itu dia melakukan penambahan informasi tentang kupu-kupu. Nah, karena aplikasi ini dibuat menarik, ini menjadikan apa? Masyarakat menjadi tertarik untuk mempelajari biodiversitas, menjadi tertarik untuk mengkonservasi. Jadi ada keterlibatan di situ ya, ada keterlibatan dan juga peningkatan pengetahuan dari masyarakat, yaitu citizen science. Nah, itu ya. Oke, sampai sini. Ada yang mau ditanyakan? Izin, Ibu. Oke, silakan Oni. Apakah dalam penerapan dan pengembangan teknologi ini ada aturan atau batasan-batasan tertentu, Bu? Sekian, terima kasih. Oke. Baik, ini pertanyaannya sangat bagus ya. Apakah ada aturan atau batasan? Ini saya baru mau menjelaskan ya. Jadi di dalam penggunaan teknologi ini kita perlu berprinsip atau tidak boleh keluar dari yang namanya etika ya. Kita dalam hidup itu perlu ada etika. Nah, bagaimana etika dalam penggunaan konservasi? Yang pertama adalah ada prinsip kehati-hatian. Nah, ini sangat perlu digunakan ya. Ketika kita menggunakan teknologi, kita harus pertimbangkan apakah ketika kita menggunakan teknologi tersebut ada potensi resiko kerusakan ekologis. Nah, apakah itu jangka pendek ataukah jangka panjang? Nah, itu perlu kita analisis. Contoh, misalnya kita menggunakan drone untuk pengamatan satwa. Kita dipermudah kan, tapi apakah drone itu akan mengganggu satwa itu? Apakah drone itu dengan suaranya, dengan pergerakannya akan mengubah perilaku satwa itu? Nah, itu perlu kita pikirkan ya, contohnya seperti itu. Yang kedua, teknologi harus digunakan secara inklusif. Ketika kita bicara teknologi, kita harus yakin bahwa teknologi ini harus bisa dimanfaatkan secara merata. Sehingga apa? Kebermanfaatannya menjadi lebih luas. Contohnya tadi, penggunaan aplikasi-aplikasi untuk citizen science. Bisa diakses bebas oleh masyarakat seperti itu. Yang ketiga, keaslian dan integritas data. Dalam menggunakan teknologi, kita juga harus menjaga apa? Kejujuran. Ya, dalam hidup itu kita harus ya kejujuran ini dan juga integritas ilmiah sehingga penggunaan teknologinya itu dapat menghasilkan hasil yang memang legit dan tidak bias seperti itu. Yang keempat, menghindari ketergantungan terhadap teknologi. Nah, ini sangat penting sekali. Ketika kita bicara teknologi, teknologi itu hanya alat bantu. Ya, bukan pengganti total, sehingga perlu ada kita sebagai manusia untuk mendampingi ya, untuk menganalisis dan juga melihat apakah hasil yang dihasilkan dari teknologi tersebut sudah sesuai atau tidak. Jadi tetap otaknya di kita ya, kita harus pemikirannya juga dari kita seperti itu. Nah, itu adalah etika. Nah, sekarang ya, karena ini di pertemuan kedua dari yang terakhir ya, hari ini kita belajar konsep. Minggu depan kita belajar membahas tentang project based learning yang saya akan berikan sekarang. Jadi kalian sudah punya kelompok ya kemarin. Nah, kelompok yang kemarin ini kita akan menggunakan lagi orang-orang yang sama untuk membuat project based learning. Apa sih tujuannya project based learning?
supaya kalian bisa mengidentifikasi permasalahan konservasi dan juga merancang gagasan solusi inovatif berbasis teknologi. Nah, jadi kalian memilih satu permasalahan konservasi yang terjadi di Indonesia, boleh yang terjadi di daerah kalian masing-masing ya, yang kemarin sudah dianalisis. Kemudian kalian buat gagasan inovatif. Kalian sudah belajar berbagai teori ya, dan juga topik selama 1 semester ini. Nah, dari situ apakah ada gagasan inovatif untuk mengkonservasi, nah dengan menggunakan teknologi. Nah, kalian diskusikan, kemudian kalian susun gagasan inovasinya tersebut dan kemudian dipresentasikan minggu depan untuk diambil nilainya. Jadi jangan lupa di pendahuluan ada latar belakang permasalahan, tujuan inovasi, di pembahasan jangan lupa ada deskripsi gagasan, kemudian skema penerapan, potensi manfaat, keterbatasan, dan juga rencana keberlanjutan. Nah, ini semua ya panduannya itu sudah saya upload itu di Adlink Sevima ya, dan judulnya adalah Lembar Kerja Mahasiswa 3 atau LKM 3. Silahkan dicek masing-masing ya, segera dikerjakan dengan baik, karena apa, ini nilainya besar ya, kalau project base itu, ingat ya, dari persentasenya ini yang paling besar. Oke, selanjutnya, ini sudah materi terakhir, saya sudah memberikan tugas juga. Ada yang bisa bantu saya nggak? Apa sih kesimpulan yang kita dapat dari teori yang kita pelajari pada hari ini? Silahkan. Saya, Bu. Oke, silahkan Leo. Nah, jadi kesimpulan dalam pembelajaran kita kali ini menurut saya, Bu, inovasi teknologi dapat digunakan dari mulai perencanaan, pengolahan, hingga pemantauan terkait konservasi sehingga lebih cepat, akurat, dan efisien. Nah, namun penggunaannya itu tetap harus bijak dan beretika, seperti itu, Bu. Oke, terima kasih atas kesimpulannya Leo. Ini sangat komprehensif ya kesimpulannya, dan ini tidak jauh berbeda dengan yang saya simpulkan ya. Jadi di dalam pertemuan perkuliahan pada pagi hari ini kita sudah tahu bahwa teknologi ini mendukung upaya konservasi ini menjadi lebih lebih efisien, akurat, dan juga lebih adaptif. Namun dalam tata kelola, praktik etis, dan juga keterlibatan kepentingan itu merupakan bagian penting juga ya dalam keberhasilan implementasi dari teknologi dalam konservasi. Nah, seperti itu. Nah, tadi untuk mengerjakan project base tadi, selain modul ya, kalian sudah baca semua kan, kalian sudah pegang dari awal perkuliahan, ada juga buku-buku yang perlu dibaca. Nah, ini silahkan kalian baca untuk membantu kalian mengerjakan tugas. Nah, tadi di awal kita sudah melihat bagaimana pengetahuan awal kalian ya mengenai topik ini. Nah, sekarang saya ingin melihat bagaimana evaluasi akhir peningkatan pengetahuan kalian. Jadi silahkan kalian scan barcode ini, kerjakan soalnya. Saya akan beri waktu supaya nanti saya bisa melihat bagaimana nilainya, apakah naik atau bagaimana ya. Oke, silahkan. Oke, sudah mulai masuk ya. Oke, baik. Ya, di sini sudah terlihat bahwa ini sudah cukup bagus ya nilai kalian, rata-rata sudah di atas 80%. Berarti materi yang saya sampaikan hari ini sudah bisa diterima dengan baik. Alhamdulillah ya. Nah, kalian ini ya kalau misalnya ada yang nilainya masih rendah, ada yang masih salah. Nah, coba kalian pelajari lagi. Oh, berarti saya kurang di bagian situ. Silakan dibaca lagi ya di modul. Oke, baik, inilah ya hari ini kita sudah belajar tentang inovasi teknologi ya dalam konservasi sumber daya hutan. Mudah-mudahan materi yang saya berikan ini bisa membuka wawasan Anda semua, dan tadi dalam project base ini bisa memunculkan ide-ide ya, ide-ide inovasi. Silahkan kalian tuliskan ide inovasi apapun, seluas apapun pemikiran kalian, silahkan dikerjakan dalam project base kalian. Saya ingin melihatnya, siapa tahu nanti ide-ide kalian itu merupakan ide-ide yang sangat inovatif seperti itu. Baik, sebelum saya akhiri pertemuan pada pagi hari ini ada quotes ya yang perlu kalian cermati, kalian pahami, kalian resapi. Bahwa inovasi itu perlu diiringi dengan empati. Sehingga tidak hanya menyelamatkan angka, namun juga merawat makna. Ya, sekian materi pada pagi hari ini. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.